yang naik. Oh, ini toh. Semangat pagi teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Noni yang cantik. Silakan Bang Suma. Baru naik, sebentar dulu, bernafas dulu. Iya, bernapas dulu, bernapas dulu. Oke, bentar ya, bentar. Saya lagi bagi-bagi link. Oke, bentar. Apa kabar nih Bang Suma? Seperti biasa baik, alhamdulillah. Saudara-saudara di sini baik aja kan, sehat-sehat aja kan? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Iya, ya, alhamdulillah. Oke, kita bahas apa ini? Puji Tuhan, ntar aku kirim dulu ke teman yang lain. Aku kirim dulu ke yang lain-lain dulu. Saya sih ingin menguji kebenaran ayat Al-Quran. Boleh nggak? Quran di hadapan teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran itu diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Inti dari ayat ini adalah orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, dan indikasi ciri-ciri tanda-tanda orang-orang itu adalah mereka itu adalah bohong. Nah, ini saya ingin nguji kebenaran Al-Quran ini. Apakah betul orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu adalah golongan orang-orang yang pembohong? Bisa enggak kita uji Al-Quran ini teman-teman, ayat suci Al-Quran ini? Silahkan. Oke, baik. Yang pertama, kepada teman-teman saya yang ada di sini, Anda baru-baru merayakan Natal 25 Desember. Benarkah Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? 25 Desember. Kitab sih memang tidak ada tertulis. Kitab sih memang tidak ada tertulis. Ya, silakan. Ini nguji Quran kalau ya. Kalau secara letterlek tanggal 25 Desember itu memang tidak tertulis secara jelas. Saya berani jujur. Karena apa? Karena memang tidak tertulis secara jelas. Tapi kalau soal bulan itu dihitung dari bulan bulan Maret setelah Maria itu mengandung. Itu dilihat dari Lukas 1 ayat 26 pada bulan ke-6 di saat itu pada bulan ke-6 di saat Elizabeth mengandung. Elizabeth mengandung itu pada bulan ke-6, baru malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengabarkan bahwa dia akan mengandung seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Nah, dari bulan Maret, kalau hitung 9 bulan, itu masuknya di bulan Desember. Tapi kalau secara jelas 25 Desember, memang tidak tertulis, Bang Suma. Iya. Seperti
Seperti itu. Ya, artinya Silakan, Bang Suma. artinya apa yang kemudian Al-Quran terangkan di sini itu indikasinya sudah mulai terlihat bahwasanya orang yang mengingkari Al-Quran. Nah, teman-teman ini kan adalah saudara-saudara saya yang tidak beriman kepada Al-Quran. Karena dikatakan di dalam Al-Quran ini sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, kenapa data ini saya ambil? Karena peringatan 25 Desember itu kan sesuai dengan penjelasan saudara saya tadi, saudara Nats, itu hanya diada-adakan karena tidak ada kejelasan yang akurat bahwasanya itu adalah tepat tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus. Nah, ini Al-Quran 1400 tahun silam itu sudah menerangkan. Jadi diada-adakan kebohongan itu hanya tertuju kepada orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka itulah pembohong. Nah, ini ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada data akurat 25 Desember, Al-Quran menerangkan bahwasanya kebohongan itu akan berimbas. Karena kenapa? Pangkal dosa itu adalah kebohongan. Sehingga ketika di dalam Al-Quran mengatakan bahaya kebohongan itu akan berimbas kepada perbuatan-perbuatan lain, melahirkan kebohongan yang lain, maka saya ingin lanjutkan untuk menguji ayat suci Al-Quran ini. Ya, apakah betul bahwa Yesus itu pernah mengajarkan bahwa dirinya itu adalah pencipta langit dan bumi? Yes. Oke. Bentar ya, di Kolose 1 ayat 16 di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan karena Dia dan Amin. yang dari yang tidak kelihatan, dari yang kelihatan dan tidak kelihatan, dari singgasana sampai pemerintahan sampai seluruh bumi diciptakan karena Putra Allah. Siapa itu? Yesus. Iya. Jadi Dan di dalam kita Sebentar Bang Suma. Iya, Di silakan, Yohanes silakan. 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan karena firman dan tanpa firman tidak ada yang dijadikan. 1 Korintus 8 ayat 6b, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang karena Dia segala sesuatu dijadikan dan oleh karena Dia kita hidup. Nah, jadi Yesus yang menciptakan Bang Suma. Silakan. Ya. Justru kalau melihat dari data yang ada kemudian di dalam Al-Quran, lalu kemudian saudara mengatakan Yesus yang menciptakan, saya semakin yakin akan kebenaran Al-Quran itu. Kenapa? Yang diterangkan di dalam Yohanes 1 itu, yang menciptakan itu adalah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Sedangkan kalau dikatakan yang menciptakan itu adalah Yesus, itu tidak mungkin. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti unsur segala ciptaan itu berasal dari Allah itu sendiri. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 11 dan juga Mazmur 33 nomor 9. Bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, cukup memberikan perintah, maka semuanya itu ada. Nah, Yesus tidak bisa seperti itu. Justru keberadaan Yesus itu ada dikarenakan adanya perintah. Apa perintah itu? Gabriel datang kepada ibunya menyampaikan bahwa Tuhan mau agar dia hamil dan melahirkan seorang anak manusia. Artinya bahwasanya posisi Al-Quran masih benar di sini. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Sedangkan Bapa yang mengutus dirinya itulah yang kemudian menciptakan segala sesuatunya. Makanya Al-Quran mengatakan wailul likulli affakin athim. Celakalah bagi orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Nah, tadi di awal saya katakan bahwasanya yang mengada-adakan itu adalah mereka yang kemudian ketika melakukan satu kebohongan maka akan berimbas kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Tadi 25 Desember itu diada-adakan. Kemudian sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta, sementara dalilnya nggak ada. Yang menciptakan itu adalah Allah melalui firman. Oleh karena Dia segala sesuatu itu ada. Apa itu? Firman Allah. Allah yang berfirman, Allah yang berkata. Coba kita lihat dalam Mazmur 33 nomor 9. Yohanes 1 nomor 3. Bentar Bang Suma, saya sudah mengatakan tadi di Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu dijadikan karena anak sulung Allah. Anak sulung Allah. Dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan.
dari singgasana sampai pemerintahan dan sampai seluruh bumi dijadikan karena Dia. 1 Korintus 8 ayat 6b. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja yang karena Dia segala sesuatu dijadikan. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu dijadikan. Dan karena Dia hidup. Sangat jelas itu Bang Suma. Ya, karena itulah aku bilang, saudara-saudaraku yang saya kasihi, karena itulah saya katakan tadi bahwasanya aspek yang diada-adakan kemudian itu akan melahirkan sebuah kebohongan secara beruntun dan mendarah daging. Ketika dikatakan Kolose 1 nomor 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini ilmunya dari mana? Sementara Dia sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini pernyataan Paulus. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini menjawab justrunya. Segala sesuatu itu berasal dari mana? Dari Bapa. Yaitu Yesus Kristus ini sebagai apa? Sebagai Tuan di sana. Sebagai junjungan Dia di sana. Sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai gembala, penunjuk kepada jalan Bapa. Bapa ini adalah sumber. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya saya ingin menguji Al-Quran, sejauh mana kebenaran Al-Quran ini. Dan ketika saudara-saudara saya mengambil data di dalam Yohanes 1 nomor 3 misalnya, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? Firman, yang adalah Allah itu sendiri. Sifat kalam yang melekat pada diri Allah. Nanti di data selanjutnya baru kemudian firman itu telah menjadi daging. Artinya salah satu Bang Cuma di sini sudah mengaku ya kalau firman itu adalah Allah. Sementara Yesus Kristus itu adalah Sang Firman. Dan Bang Suma mengatakan tadi firman itu adalah Allah. Berarti apa? Yesus Kristus itu adalah Allah. Bang Suma sendiri yang berkata di sini. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Akulah Sang Firman Allah. Ayo, Bang Suma yang mengatakan firman itu adalah Allah. Tidak masalah. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini adalah sifat, bukan wujud. Jadi Allah itu memiliki sifat seperti yang diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Jadi sifat yang melekat pada diri Allah ketika mengatakan jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Dia Sang Firman? Bukan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara sifat daripada Sang Firman, apapun Dia bisa katakan. Cukup Dia mengatakan jadi-jadi. Cukup memberikan perintah, maka itulah yang terjadi. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Apakah Yesus mensifati itu? Tidak. Bang Suma dari tadi selalu mengatakan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Bang Suma, baca selengkapnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi penghakimanku adil. Karena aku tidak seorang diri. Adil. Yang menghakimi dengan adil itu siapa? Yesaya 50 ayat 6. Yang menghakimi dengan adil adalah Allah. Siapa? Jadi di sini Yesus berkata apa? Penghakimanku adil. Ayo. Dan ya, karena aku tidak seorang diri, Bung. Penghakimanku adil karena aku tidak seorang diri. Penghakimanku adil, yang menghakimi dengan adil itu hanyalah Allah. Dan di kitabmu juga dikatakan hakim yang maha adil itu adalah Allah. Nah, Yesus berkata, penghakimanku adil. Ya, karena aku tidak seorang diri. Kan gitu, Bang. Tidak seorang Yohanes diri 8. karena di dalam Yesus ada Bapa. Jangankan di dalam Yesus, di dalam diri Anda saja itu ada Sang Tuhan. Makanya kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah,
inilah yang saya katakan bahwasanya Al-Quran itu tidak kemudian memberikan sebuah dalil yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Mereka itu adalah pembohong. Jadi ini saya sedang menguji Quran ya teman-teman. Silakan Anda bantah, lalu kemudian ketika ada pernyataan saya yang tidak sesuai dengan iman saudara, silakan Anda bantah. Mohon saya dimaafkan, mohon saya dimaklumi karena keyakinan kita berbeda. Anda juga boleh kemudian mengkritisi Quran, itu biasa. Nah, lalu kemudian dalam diskusi hal ini biasa. baik, makasih banyak. Di dalam kitab saudara, saya sangat menghargai adanya pengakuan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Ada satu Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini tidak boleh dipungkiri nih, bahwa aspek sumber dari segala sesuatu yang ada itu adalah Allah, Bapa. Ini ayat Ini ada yang ada di dalam suaranya kitab doubling saudara. nih ya. Ada yang suaranya. Iya, doubling. Lanjut aja Bang Suma, nanti saya yang urus yang Oke. ini, yang doubling. Baik. Lanjut. Sedangkan Yesus itu ketika dia datang, apa yang dikatakan? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu bukan sang firman, tetapi dia adalah penerima firman dari sang firman oke. itu sendiri. Tadi- Itu Bang, silakan. Oke, tadi Bang Suma mengatakan aku bukan dari dunia. Nah, kalau bukan dari dunia dari mana? Sekarang saya kasih ayat juga. Tadi Bang Suma membawa Yohanes 8 ayat 16, 17 dan 18. Bang Suma maju Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, aku bukan kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Dia di sini siapa? Allah itu sendiri. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Kata-kata Bang Suma tadi tepat. Yesus tidak dari dunia ini. Karena apa? Karena dia berasal dari sorga. Yohanes 8 ayat 23 tadi. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus keberadaannya itu dari sorga. Bang Suma sendiri sudah mengaku Yesus bukan dari dunia ini. Luar, silakan. Oke, baik. Terima kasih saudara saya yang saya kasihi. Jadi lagi-lagi saya kembali kepada Al-Quran. Innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Jadi ketika mengada-adakan kebohongan, itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya menurut Al-Quranul Karim. Nah, saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri karena dia berasal dari surga. Dalil tadi itu di dalam Yohanes 17:14 jelas sekali dikatakan bahwasanya mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti gugur. Kemudian di 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti yang berasal dari surga itu bukan cuma Yesus, banyak yang berasal dari surga itu. Gugur ketuhanan itu. Tapi kalau dipaksakan menjadi Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri, maka saya katakan kebenaran Al-Quran semakin ditegakkan di sini. Nah, inilah makanya saya katakan, ya silakan. Bang Suma membawa Yohanes 17 ayat 14. Tadi saya membawa Yohanes 8 ayat 23, itu berbicara tentang orang-orang Farisi. Tapi kalau di Yohanes 17 ayat 14, bentar, ini siapa yang dubbing? Ya, tolong di mute. Aduh, tolong di mute yang dubbing ini. Aduh. Bentar ya Bang Suma, saya turunin dulu yang Ya, silakan Bang, silakan. Ya, soalnya doubling. Nanti naik lagi. Oke. Di Yohanes 17 ayat 14 itu berbicara tentang murid-murid Yesus.
Dia berdoa untuk murid-murid Yesus, murid-muridnya. Tapi kalau di Yohanes 8 ayat 23 yang saya katakan tadi, itu dia berbicara dengan orang-orang Farisi. Jadi beda konteks Bang Suma. Satu. Yang kedua, Bang Suma tadi membawa 1 Korintus 15. Makhluk-makhluk sorgawi. Di situ berbicara tentang para malaikat. Dua. Gugur lagi. Oke, silakan. Iya. Jadi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian saudara membawa data Yohanes 8 nomor 23, membahas tentang orang-orang Farisi. Aku dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Lalu apa poinnya kemudian? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tapi sangat disayangkan dibantah. Kenapa? Karena bukan cuma Yesus yang berasal dari dunia, murid-muridnya juga bukan berasal dari dunia. Bahkan makhluk-makhluk surgawi juga bukan dari dunia. Bahkan dipertegas lagi dalam Matius 4 nomor 4 bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan juga dari firman yang berasal dari Bapa. Sama seperti Yesus. Kemudian Al-Qur'annya di sini mengatakan ya bahwasanya orang yang mengada-adakan kebohongan itu wailul likulli affakin atim. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Nah, sekarang ketika yang saya uraikan ini, yang pertama tanggal 25 Desember, yang kedua kemudian Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kemudian dia counter dengan Kolose 1 dengan nomor 16. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus itu di Yohanes 1, ya, Yohanes 1 mengatakan kemuliaan yang diberikan kepadaku. Di Yohanes 17. Ya, Yohanes 12 nomor 5 atau Yohanes 17 nomor 1 nomor 5 gitu ya. Nah, kemudian Yesus itu diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Bukan sang firman yang menjadi manusia, tapi yang menjadi manusia itu adalah perkataan kehendak Allah supaya Maria itu melahirkan seorang manusia yang mulia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus ini penuh kemuliaan yang diberikan dari Bapa untuk dirinya. Ini yang saya pahami berdasarkan Al-Qur'anul Karim, karena kita ini adalah saudara, keimanan kita ini berseberangan, lalu kemudian kita hidup berdampingan. Nah, pola ini kemudian ketika dikatakan Yesus, akulah dia di sini yang dimaksud siapa? Dia itu adalah utusan Tuhan yang kemudian diberi anugerah kenabian, kerasulan. Ada mujizat-mujizat yang ada pada dirinya. Tapi mujizat dan kenabiannya serta kerasulannya itu tidak dipercayai di mana dia datang. Tempat dia diutus, orang-orang di sana tidak percaya kepada dia. Nah, lalu kemudian ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia menyeru baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab saudara, Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan ahli kitab di mana Yesus itu diutus, itu adalah bangsa tegar tengkuk, di mana jangankan kenabiannya, kerasulannya, jangankan tentang pengajarannya, kenabian dan kerasulannya aja ditolak oleh Bani Israel. Lalu dari mana datangnya? Sebentar, maaf Maju, potong dulu. Maaf Maju, saya potong dulu. Nata naikin Pastor Raymond. Kirim permintaan Pak Raymond. Naikin. Oke, lanjut Bang. Silakan lanjut Bang. Iya, lanjut, baik. Makasih. Jadi ketika Al-Quran menerangkan seperti itu, Ani abudullah rabbi wa rabbakum, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu juga indikasinya jelas di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 itu juga diterangkan bagaimana kemudian Yesus menyeru, kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Belum lagi ketika dia menyampaikan kepada Maria, Maria datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya Tuhanku dan juga Tuhanmu. Saya kira gitu. Jadi Al-Quran ini ketika diuji, itu akan melahirkan sebuah pemahaman bahwasanya kebohongan yang diada-adakan akan melahirkan pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim, dan pelaku-pelakunya
Dikatakan oleh Allah, ulaika humul kazibun. Mereka itu adalah pendusta. Gitu Bang, silakan. Oke. Jadi Pak dari Salmon Bang, tadi nggak dinaikin. Kata bentar. Nathan. Bentar, sabar. Bentar. Malah Oke, yang naik si Jordan. sabar dulu. Sabar. Sebentar dong. Jadi gini teman, Bang Suma. Bang Suma dari tadi mengatakan kemuliaan itu adalah kemuliaan bukan dari Yesus sendiri. Saya dari tadi sudah mengatakan Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki. Yang aku miliki di hadiratmu. Catat, yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini ada, Bang Suma. Bukan nanti dunia ini ada, bukan nanti dunia ini ada dan Yesus lahir ke dunia baru dia mempunyai kemuliaan. Tetapi sebelum dunia ini ada, Yesus sudah mempunyai kemuliaan, Bang Suma. Dari tadi Bang Suma selalu mengatakan seperti Yohanes 1 ayat 14 itu adalah perkataan yang disampaikan kepada Maria. Bukan sang firman yang menjadi manusia, tetapi hanyalah perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada Maria. Dan di situ salah besar, karena sang firman itulah yang menjadi manusia, yang turun ke dunia, menjadi manusia dengan mengambil bentuk daging. Jadi Bang Suma dari tadi cuma memelintir dengan mengatakan kemuliaan itu bukan milik Yesus sendiri. Sementara dari tadi saya sudah mengatakan Yohanes 17 ayat 5 itu, kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Silahkan. Iya, beliau nabi, beliau rasul, asalnya dari Allah, kehadirannya karena mujizat, keberadaannya karena kemuliaan Allah. Itu tidak kita pungkiri, umat Islam tidak mungkin memungkiri itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita berbicara kemuliaan, apakah ada sosok nabi yang kemudian dimuliakan, kemudian dihinakan? Justru ini akan jadi masalah. Kalau dia dipermuliakan dan kemuliaannya berasal dari kehadirat Allah, kenapa dia dinistakan? Kenapa dia mati terkutuk? Itu poin. Tapi kita tidak sedang membahas ini. Ketika Anda berbicara Keluaran 24 nomor 17, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung pada pemandangan orang-orang Israel. Jadi ketika dikatakan lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, bukan berarti kemah yang penuh dengan kemuliaan itu adalah Tuhan. Bukan berarti api yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan berarti gunung yang penuh dengan kemuliaan itu adalah Tuhan. Nah, dengan kemuliaan itu adalah Tuhan. Bukan berarti api yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan berarti gunung yang penuh dengan kemuliaan itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yang kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu ada kemuliaan yang berasal dari kehadirat Tuhan. Itulah yang tadi yang saya katakan. Di dalam Yohanes 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi kemuliaan yang dimiliki Yesus, Bapa yang memberikan kemuliaan kepada Yesus. Makanya Yesus itu harus dikasihi dengan cara apa? Ditaatin perintahnya. Apa perintahnya Yesus? Kudu wajib ditaatin. Itu yang perlu dipahami, saya maupun saudara sebagai seorang penganut ajaran Kristiani. Nah, terkait dengan Al-Quran, saya kembali kepada Quran. Innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka yang kemudian mengada-adakan kebohongan hanyalah kumpulan orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, sekarang pernyataannya, apakah ayat Allah itu hanya Al-Quran? Oh, tidak. Ayat Allah itu banyak. Ada di Torah, ada di Zabur, ada di Mazmur, ada di
kitabnya teman Kristen. Itu juga ada meski dalam bentuk terjemahan. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa itu adalah firman Allah, itu adalah ayat-ayat Allah. Sedangkan mata rantai penyampaian itu tidak menjadi budaya di dalam salinan-salinan kitabnya teman orang Kristen. Terjemahannya maksudnya, dan penyampai serta penulisnya itu tidak runut sampai kepada sumber. Sementara Yesus mengatakan, mohon maaf, sekali lagi saya tambahkan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari sang firman, kemudian menyampaikan kepada mereka. Mereka di sini adalah para murid. Nah sekarang pertanyaannya, firman yang diterima oleh Yesus itu disampaikan kepada siapa? Di antara keempat penulis kitab saudara. Kan gitu. Karena kenapa? Al-Qurannya jelas, yang mengada-adakan mereka itu adalah pendusta. Nah, kalau misalnya saudara saya ini, rekan saya ini mengatakan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang melekat pada diri Yesus dari sejak ia berasal dari sejak kemuliaan yang dimiliki oleh Allah pada diri Allah, yang diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Jangan gunakan Al-Quran. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 2 nomor 22. Sedikit lagi, teman-teman. Tolong saya dibantah ya. Supaya tidak kita debat kusir, ya tidak perlu kita ngotot-ngototan di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini sebagai alat, sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, alat Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kebesaran Allah, dengan mengutus Yesus yang diikuti dan disertai, diperlengkapi dengan mujizat dan tanda-tanda. Maka karena itulah ketika Yesus mengatakan, kalau kamu menerima aku, kamu tidak terima aku, tapi kamu menerima Dia yang mengutus aku. Kalau kau mendengarkan firmanku, kau tidak mendengarkan firman daripadaku. Sebab firman yang aku sampaikan itu adalah firman yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah, posisi Islam di sini tepat, akurat, sahih, mendudukkan Yesus sebagai nabi dan rasul. Yang menjadi permasalahan ketika Yesus yang Yesus yang diperuntukkan oleh Allah untuk ditentukan, menyatakan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda Allah kepada Bani Israel melalui Yesus. Yesus ini justru dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Wa ulaika humul kazibun. Mereka itulah pembohong. Silakan teman-teman. Oke. Dari tadi Bang Suma mengatakan Yesus. Boleh saya jawab Bang Nathan? Oh, oke, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bang Juma, selamat pagi semua, shalom. Pagi saudara, silakan. Baik, begini Bang Juma. Kalau kita mau ingin melihat suatu fakta kebenaran dari satu kitab yang terdiri dari berapa ayat, kita harus punya satu fakta gitu Bang. Tetapi karena kita di umat sekarang ini tidak memiliki bukti, maka kita harus mengacu kepada orang-orang yang berada pada saat proses kitab itu diturunkan. Begitu Bang ya. Itu harus bisa diuji dan terima logika nalar kita yang sedikit begitu Bang. Jadi Alkitab itu Bang, ketika Yesus turun, kenapa umat Kristen itu meyakini sebagai Dia Tuhan? Kita harus lihat dulu saksinya siapa Bang. Gitu. Di dalam Lukas 2 ayat 25 Bang, Simeon itu Bang adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Itu saksi Bang ya, sebelum ia melihat Mesias. Dan selanjutnya, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Itu fakta Bang. Jadi kalau ada umat Islam yang benar-benar ingin
membuktikan kebenaran itu, saya ingin umat Islam membuktikan kebenaran berdasarkan saksi, Bang. Contoh ini, Bang, ya, dalam, saya nggak tahu nih, saya bukan ini, Bang, ya. Fakta ketika pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu harus ada yang melihat secara manusia. Karena kita berpikir menggunakan logika, Bang. Kalau dalam ilmu roh atau ketuhanan itu ada ilmu bayang-bayang bagi ilmu hukum, Bang. Saksinya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diuji, Bang. Tetapi di sini ada saksi yang begitu melihat Yesus pertama kali. Itu saksi yang pertama. Terus tadi abang menyinggung soal utusan, Bang. Memang benar, Tuhan Yesus itu datang ke dunia dengan 3 pelayanan, Bang. Sebagai korban penebusan dalam Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai pelayan atau utusan atau penyelamat dalam Yohanes 6 ayat 38, itu jelas. Sebagai memberitakan Injil, Lukas 4 ayat 43, Bang. Pertanyaan, kalau memang Yesus sebagai utusan, berarti konteks yang kita bahas dalam Alkitab ini, Bang, harus kita pahami dulu secara kontekstual dan tekstual, Bang. Utusan yang dimaksud dalam setiap ayat di Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama dibuat tentang Yesus itu bisa kita jawab, Bang, dalam Yesaya 63:8. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Bukan seorang duta atau utusan, Bang, ya. Itu, Bang. Jadi kalau kita runut ini, Bang, perkataan rekan-rekan Muslim tentang kesaksian bahwa umat Kristen itu percaya dan mengimani Yesus Tuhan itu sudah benar, Bang, dan tidak terbantahkan begitu, Bang. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan yang bisa kita tunjukkan kepada abang gitu loh. Bukan hanya itu, Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus begini, Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Bang. Menurut logika kita, Bang, Tuhan tidak mungkin atau malaikat, nabi tidak mungkin mengatakan seperti ini, Bang. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan secara kontekstual, kalau kita bahas ini, Bang, seperti yang Bang bilang tadi, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kontekstualnya bukan utusan yang seperti rekan-rekan Muslim tafsirkan. Kalau utusan yang seperti rekan-rekan Bang Juma tafsirkan itu, saya bantah lagi. Yohanes 6 dalam Yesaya 63:8, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia yang sendiri menyelamatkan mereka. Terbantah, Bang, ya. Jadi di sini perkataan Yesus itu adalah ketika dia menjadi manusia, Bang. Pure manusia itu, Bang, bagaimana dia lahir, ketika dia lahir dibesarkan sampai dia di kayu salib. Itu perkataan yang tidak terbantahkan. Itulah saksi, Bang. Jadi yang ingin saya buktikan kepada Bang Juma, mari, Bang, kita buktikan gitu loh. Abang tadi mencoba menafsirkan Alkitab ini berdasarkan Al-Quran Abang. Gak apa-apa, itu hak Abang. Baik, saya tuntut kembali kepada Abang, kita uji nih, Bang. Di dalam Alkitab ada banyak saksi ketika melihat Yesus ada sebagai Tuhan. Pertanyaan saya ke Abang, saksi nih, Bang, saksi manusia yang ketika melihat pewahyuan diberikan kepada Nabi Muhammad, ada nggak, Bang, kira-kira? Silakan, Bang. Boleh saya tambah sedikit ya, Bro, Ya, silakan. supaya ada poin yang tadi cuma bahas yang belum dijelaskan. Jadi kalau Bang Suma bilang, oh itu firman, bukan sang firman. Ini kita masuk pada terminologi, ya kan? Maka saya mengajak saudara atau kita semua untuk memahami teks aslinya. Teks aslinya itu berbicara ya dari ayat pertama, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Ya, bahasa Ibraninya bersit haya hadafar, ve hadafar haya im Elohim, ve Elohim haya hadafar. Gitu. Jadi di kata hologos itu, saudara harus pahami bahwa definite artikel itu mengacu pada kata ho itu. Ho itu adalah definite artikel dalam bahasa Inggris itu the. Nah, dalam kalau diterjemahkan secara letterlek artinya the word. Kalau ke bahasa Indonesia biasanya menghilangkan definite artikel itu. Jadi dia langsung firman saja. Tetapi itu bisa
dipahami sebagai the word atau sang firman. Jadi sang firman itu mengacu pada gelar. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berfirman? Malaikat tidak berfirman lalu menjadikan bumi, menjadikan apa-apa. Malaikat tidak menciptakan apa-apa, maka dia tidak pantas digelari sang firman. Yang pantas digelari sang firman itu hanyalah Allah. Maka di klausa kedua, ya, kai hologos and proston theon, di situ ada dua definite artikel, ya, hologos and proston, ya. Ton itu adalah definite artikel juga, ya, perubahan dari definite artikel yang mengacu kepada Allah. Artinya sang firman itu berbicara tentang Allah. Maka di klausa ketiga Yohanes menuliskan bahwa kai theos and hologos. Kai theos di situ artinya theos itu Tuhan atau Allah. Kai theos and hologos, dan Allah itulah sang firman. Nah, artinya pandangan Yohanes ini berbeda dengan pandangan himne Platonik yang sering dituduhkan kepada orang-orang Kristen. Karena apa? Platonik itu, ya, yang akhirnya dijelaskan juga oleh seorang filsuf atau rabi Yahudi dari Alexandria bernama Philo. Dia mengatakan bahwa firman itu adalah utusan dan ciptaan. Nah, Yohanes menulis tulisan ini, ya, setelah sudah ada, ya, pemahaman soal dualisme Plato ini, gitu. Nah, sehingga Yohanes membantah bahwa sang firman itu bukan ciptaan atau bukan utusan yang lebih rendah daripada Elohim, melainkan sang firman itu adalah gelar dari Elohim itu. Maka di Yohanes 1 ayat 14, ya, dan firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging, ya, di situ baru kita pahami bahwa ketika dia menjadi manusia atau daging, itulah sekina atau tempat Tuhan berdiam, ya, kemuliaan Tuhan itu berdiam. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kalau kalau bait suci Salomo itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, bukan berarti bait suci itu adalah Tuhan. Betul, karena bait suci itu adalah buatan tangan Salomo. Sedangkan firman menjadi manusia itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 8. Sebelum masuk ke Yesaya 9, Yesaya 7, 8, 9 itu berbicara tentang Mesias semua. Nah, dan sampai di Yesaya 9 ayat 6 itu kan jelas seorang anak telah diberikan bla 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 kan. Tetapi sebelum Yesaya 9, dari Yesaya 7 itu sudah berbicara tentang seorang anak yang akan lahir dari seorang perempuan. Yesaya 8 berbicara tentang bagaimana Elohim itu menjadi tempat kudus. Tempat kudus di sini mengacu pada tabernakel. Tabernakel yang dimana di zaman perjanjian lama itu mengacu pada bait Allah, ya, atau dikatakan sebagai lemikdas, ya. Nah, artinya tubuh jasmania ini bukan buatan tangan manusia kayak Salomo bangun bait Allah. Itu buatan tangan Salomo dan bahan-bahannya tentu dari batu dan sebagainya, kayu, ya. Tetapi bait Allah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini buatan Tuhan sendiri, gitu. Artinya ini bukan kayak ciptaan yang dia ciptakan lepas, bukan begitu. Tetapi ini manifest, ya, manifest dari Tuhan, manifestasi dari Tuhan. Ini sama yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dia yang telah datang dalam rupa manusia, ya. Dia yang telah, dalam bahasa Ibrani Yunaninya itu ensarke. Ensarke itu artinya dalam daging. Bahasa Yunaninya itu, bahasa Latinnya itu incarne, ya, atau bahasa Indonesia yang biasa kita kenal sebagai inkarnasi. Artinya Tuhan itu bermanifestasi dalam daging. Lewat cara apa? Di perjanjian lama Tuhan itu bermanifestasi, dia bisa langsung datang dalam bentuk manusia atau dalam wujud manusia atau dalam wujud yang awan benteng api. Tetapi manifestasi Tuhan di perjanjian baru, dia datang melalui cara dilahirkan. Jadi ada dua metode atau dua cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam pewahyuan ini, bahwa dia datang
di perjanjian lama dengan manifestasi perwujudannya langsung, tetapi di perjanjian baru melalui proses kelahiran sesuai apa yang telah ditetapkan di perjanjian lama melalui nabi-nabi. Jadi Tuhan itu sendirilah yang menjadi manusia. Nah, dalam dalam penyataan dirinya sebagai manusia atau yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14, itulah yang disebut dengan utusan atau perantara. Jadi tubuh jasmanianya itu sebagai perantara, dia bercakap-cakap dengan manusia ciptaannya. Karena Allah itu roh, tidak mungkin dia bisa nyata secara real, ya, secara real. Dia bisa nyata secara jasmani, secara empiris. Tetapi dia datang dengan cara seperti itu supaya manusia itu dapat mengenal dia secara real. Gantian dulu Bang Tosu, soalnya dari udah Iya, udah biar kepanjangan gantian, dari iya tadi. jangan kepanjangan. Iya, saya pikir itu dulu ya. Yang ada kita dibilang nggak bisa berbagi waktu. Silakan Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Saya sangat menghargai ya apa yang kemudian teman-teman sampaikan terkait dengan iman, saudara. Itu adalah poin yang harus dudukkan perkara utama, karena itu adalah iman. Tetapi karena saya berbeda keyakinan, maka saya akan menjelaskan terkait dengan Al-Quranul Karim untuk kemudian mengatakan apa yang saudara-saudara sampaikan itu justru menjadikan apa yang ada di dalam kitab saya itu semakin kuat iman saya terhadap Quran. Karena yang Anda sampaikan itu sangat-sangat kontradiksi yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam perjanjian lama, termasuk yang Yesus sampaikan tentang dirinya. Jadi gini, yang pertama tadi saudara saya mengatakan bahwasanya Yesus itu datang dibawa oleh kedua orang tuanya masuk ke dalam bait suci. Ini sudah menggugurkan. Tapi kalau kemudian dia dianggap sebagai Tuhan, kembali lagi kepada Al-Quran. Wa ulaika humul kazibun. Mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ini Quran Bang ya, ini Quran. Nanti kita tinggal mengoreksi gitu Al-Quran yang salah atau kemudian ada yang keliru di sini. Lalu kemudian saudara bertanya tentang saksi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Ketika kejadian-kejadian yang ditorehkan keturunan Adam dan bahkan semua aspek kehidupan manusia itu disaksikan oleh Allah. Itu didengarkan oleh Allah. Itu dalam iman kami. Sehingga tidak perlu ada kesaksian karena itu adalah pewahyuan. Allah yang melihat, Allah yang mendengarkan, kemudian menceritakan kembali. Sama poinnya ketika Nabi Musa alaihissalam menceritakan di dalam kitab Torah yang kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta tentang kejadian Abraham atau tentang kejadian Nabi Adam. Siapa yang menjadi saksi ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah di Gan Eden? Saksi itu apa pernah sampai kepada Nabi Musa? Sehingga Nabi Musa dengan cekatan menuliskan. Apakah ada saksinya melihat Nabi Adam alaihissalam? Tidak. Tapi kita percaya, umat Islam percaya, saudara-saudaraku Kristiani percaya apa yang dituliskan Nabi Musa. Kenapa? Di situ kita lihat ada ilham, ada wahyu, ada pernyataan Tuhan, penglihatan terhadap apa yang Tuhan inginkan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Iman yang bekerja di sana. Nah, sebagai orang yang beriman, kita ngerti Tuhan itu maha kuasa. Sehingga ketika ada pemberitaan yang menurut kita itu wahyu, tidak butuh saksi. Apa pembuktian sederhananya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8. Begitu juga Al-Quran. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki 3 aspek. Yang pertama dirinya, malaikat Jibril, kemudian Allah. Yesus sebagai penyampai firman, ada dirinya dan ada Allah. Ada Tuhannya. Ada Bapa di sana. Dikatakan dalam Yohanes 8, teman-teman, nanti dikritisin dan diluruskan kalau menurut Anda ini keliru. Yesus mengatakan begini, kalau aku menghakimi menurut hukuman manusia, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, nah ini penekanannya nih, terkait dengan saksi, bahwa kesaksian 2 orang itu sah.
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini clear. Yesus bersaksi, Bapa yang bersaksi tentang dirinya clear. Anda mau nolak berarti Anda kufur, Anda mau beriman berarti, Anda mau terima berarti Anda orang beriman. Tidak dipertanyakan siapa saksinya. Nah, bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat Jibril. Man kana adu al-Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Ya. Lalu kemudian diwahyukan dan diperintahkan oleh Allah. Tiga aspek di sini. Kemudian yang terpenting dari itu adalah Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya kemudian melantunkan, menghafalkan dan menuliskan. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Siapa mereka yang mendengarkan? Siapa mereka yang menuliskan? Siapa mereka yang menghafalkan? Seketika kemudian setelahnya muncul Tepolius yang mulia, banyak orang yang dan seterusnya. Jadi poin ini saya kira teman-teman yang terpelajar di sini paham. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesaya 63 nomor 9, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Makanya Yesus ketika datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Dia hanya utusan, dia hanya duta. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan ketika dia mengatakan, akulah jalan, akulah kehidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti ending dari semuanya adalah Bapa. Yesus hanya perantara, seperti Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi gini, Yesus memiliki kurikulum pengajaran, dia punya siswa, dia punya murid. Lingkungan muridnya itu Yerusalem di abad pertama. Orang-orang Yahudi, domba-domba dari Bani Israel. Itulah murid Yesus. Kelompok ini kemudian ada gurunya. Gurunya berdiri di depan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bukan untuk semuanya. Untuk Bani Israel, untuk murid-muridnya. Kenapa? Murid-muridnya adalah orang yang sudah punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa Abraham. Siapa Tuhannya? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah bertuhan, tidak seperti kita yang sebelum datang Kristen, yang sebelum datang Islam, kita belum bertuhan. Sederhananya gitu, kita masih animisme dari nenek moyang kita, penyembah-penyembah dewa-dewa dan seterusnya. Kalau mereka, begitu Yesus datang, mereka sudah punya Allah, mereka sudah punya Tuhan. Tetapi mereka bertuhan kepada Sang Bapa, tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Bapa. Maka Yesus mengatakan, jika Abraham adalah Bapa, mengapa engkau menolak aku? Sementara Abraham mengajarkan nyembah kepada Allah, aku pun mengajarkan hal yang sama. Terakhir, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, ya, en arche en hologos, kai hologos en proton theon, theon, kai theos en hologos. Jadi logos dan theon itu, ketika Anda mengatakan posisi logos di sini adalah Yesus, Yesus belum ada di sana. Theon dan theos itu merujuk kepada pribadi yang sama, esensi tertinggi, otoritas tertinggi. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa yang didudukkan oleh Yesus? Apa yang didudukkan oleh Yesus di sana? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu jelas. Itu tidak mungkin kemudian dipungkiri. Tomonon alechinon itu dikatakan theon. Theonnya di sana tidak merujuk kepada logos. Sementara Yesus yang berasal dari logos hanya dikatakan aposteiles eusos Christos, mengirim atau mengutus Yesus. Sang Theon mengutus Yesus. Berarti Yesus yang adalah sang logos tadinya, manifestasinya jelas, dia adalah manusia yang diutus dari logos, berdasarkan perintah, berdasarkan firman. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam Yesaya 43 nomor 10. Atem edai neum wa abdi aser baharti lama antidai wa ta'aminu li wa ta'aminu. Ki'ani merujuk kepada Allah. Hu
dia lafanai lo nauser el wa aharai lo ye atau lo Yehave, Yotehave atau Adonai atau Hasem. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sehingga ketika Maria ada proses pembentukan janin dalam rahimnya, yang dibentuk itu bukan Tuhan. Yang dibentuk itu adalah hasil dari logos itu tadi. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah ada? Belum. Nanti setelah Allah berfirman, Gabriel datang kepada Maria. Gabriel menyampaikan kepada Maria, Maria, kamu akan hamil. Bagaimana aku hamil? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Aku bukan pesina. Kata Gabriel, yang maha kuasa berkuasa atasmu, roh Tuhan ada di atasmu. Maka apa yang diperintahkan oleh Bapa? Jadi hamil dia. Nah, kembali kepada Quran. Terakhir 10 detik. Al-Quran mengatakan, wa ulaika humul kazibun. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka itu adalah pembohong. Nah, data-data ini tadi mohon maaf, entah Anda imani ataupun tidak Anda imani, saya sudah menjelaskan apa yang saudara-saudara imani itu dibantah sendiri oleh Bible. Oke, saya sedikit ya. Seperti ini Bang Suma dari tadi selalu mengatakan utusan. Bang Suma juga membawa Yohanes 17 ayat 3. Tolong Bang Suma jangan cuma baca satu ayat. Baca ayat sebelumnya. Di ayat yang pertama Yohanes 17 ayat 1. Di situ dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia di sini Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Yesus memberikan hidup yang kekal. Korelasinya di mana juga ini? Di Yohanes 10 ayat 28. Di situ dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Catat, Yesus memberikan hidup yang kekal, dan mereka pasti, ada kata pasti di sini, tidak setengah-setengah Bang Suma, dan kepastian hanya milik Allah, hanya diberikan oleh Allah. Jadi sudah sangat jelas di sini. Hidup yang kekal di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah jaminan keselamatan. Jadi Yesus memberikan jaminan. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kamu mau menginginkan atau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kamu harus mengenal dua nama ini, yaitu Allah Bapa atau Yod-He-Vav-He dan Yeshua HaMashiach atau Yahweh penyelamat. Dia dua nama ini itu memberikan hidup yang kekal. Jadi kamu Bang Suma jangan cuma ayat. Nah, kita kembali lagi Bang Suma, kalau Anda mengatakan Yesus Kristus itu adalah utusan, saya kembali ke ayat yang pertama saya berikan, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini ada. Dan tadi Anda juga membawa Yesaya 43 ayat 10. Di ayat 11 Anda tidak baca. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Yesaya 42 ayat 8. Di situ dikatakan seperti ini. Shemi ani yod he vav he. Akulah Yahweh. Itulah namaku. Nah, Yahweh ini siapa? Ini adalah tetragrammaton yang adalah 4
huruf suci itu YHWH yang artinya lihat tangan, lihat paku. Menuju ke siapa? Menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Karena yang dipaku itu disalib. Jadi YHWH yang adalah tetragrammaton itu, yang Yod, He, Vav, He, itu adalah lihat tangan, lihat paku. Jadi dia menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sudah sangat jelas kalau Yesus Kristus adalah Yod, He, Vav, He itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Yesaya 63 tadi. Yang dibawakan siapa tadi? Yesaya 63 ayat 8. Di situ bukan utusan, tetapi dia sendiri yang turun. Tapi Bang Suma malah mengutip lagi di ayat yang 9. Tapi Bang Suma tidak tahu konteksnya apa. Baca makanya dari ayat yang ke-8 yang dibawakan tadi. Jangan cuma comot-comot ayat, tapi tidak mengerti konteksnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bang Suma mengatakan Yesus Kristus itu hanyalah utusan, kita kembali ke tetragrammaton, YHWH, lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Seperti itu. Silakan. Sebentar Ada ya. yang mau tambahkan sebentar dulu, dari teman-teman Kristen ada yang mau tambahkan, silakan. Boleh, saya mau nambahkan tadi. Saya ya. Oh, Tunggu silakan, Bang. saya dulu. Saya Pak, saya belum. Nih Pak Hots, gini. Kalau diskusi dengan Bang Suma, ayat yang dia tampilkan, tolong itu langsung dieksekusi. Jadi sebelum merujuk ke yang lain, tolong kita lihat dulu apa maksud ini. Sebab seringkali dalam diskusi dengan Bang Suma ini, dia seringkali mencomot-comot kemudian menyangkut pautkan tentang misalnya tadi tentang kemuliaan, tentang manuskrip, tentang kemuliaan, baru ayat-ayat yang lain. Jadi terlalu banyak yang dia tampilkan, yang dia bawakan, sehingga seringkali kita menangkap mana yang kita mau dijawab. Makanya saya minta kalau diskusi misalnya dia mencomot ayat, itu dulu yang kita eksekusi. Ya, yang itu jangan harus dibahas tentang dulu. yang lain. Ya, jangan Ya. pindah ke yang lain. Nah. Jadi nggak jelas mana yang harus dibahas. Nah itu, jadi kita juga mendengar agak enak. Saya sudah sering sih diskusi dengan Bang Suma, tetapi saya memiliki titik fokus supaya ayat itu tidak akan dia ulang pada waktu ke depan dalam diskusi ini. Kalau misalnya Yesaya 63 kita sudah eksekusi, kita jangan ke lain, kita beri dia kesempatan. Apa penafsirannya menurut Yesaya 63, baru kita bantah. Ya kan, Iya, nanti betul. kalau dia merujuk kepada kemuliaan tentang yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang keempat dan 5 itu, kemuliaan itu dia menyerempet tentang kemuliaan yang ada di bait suci, tetapi kemuliaan yang di dalam Pak Nats katakan di dalam Yohanes 17 itu kemuliaan sebelum diciptakan penciptaan ini. Jadi itu ada perbedaan kemuliaan di situ. Jadi saya katakan dalam diskusi ini supaya kita tidak terlalu banyak misalnya menjawab sehingga yang lain kecapean mendengar. Jadi kita titik fokus pada ayat yang dia tampilkan itu. Kita eksekusi dulu bahwa ternyata dia mencopot ayat yang salah. Sebentar. Siapa yang Itu. turun? Bang Jum. Oh, Udah biarin aja sih itu terus juga. Oke, Iya, begitu. gitu. Jadi fokus ke topik dan itu yang harus dibaca, jangan melebar itu ayatnya itu. Iya, Jadi supaya kita yang nggak nonton aja terlalu- bingung. Iya, kita mau jawab yang mana sementara dia memberikan sebuah pertanyaan dengan framing, kemudian dia langsung kaitkan dengan Al-Quran. Jangan dulu, kita bahas dulu ayat yang dia tampilkan. Kemudian satu hal ya, ketika Bang Suma menampilkan Al-Quran, tolong dikejar itu Al-Quran itu terdapat di mana. Sebab saya melihat ada ayat yang dia tampilkan di dalam Al-Quran tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan materi yang kita bahas.
Itu Pak Host. Jadi kita berbicara Oke. dalam diskusi ini alurnya seperti itu. Kalau dia menampilkan ayat, kita bahas itu dulu. Jangan dulu merempet kemana-mana. Ya, silakan dulu yang lain. Selamat siang yang baru Silakan Bang masuk. Manik, apa yang mau ditambahkan? Nggak apa-apa, biarkan Benar. dulu Bang Juma Selamat siang. membantah apa yang disampaikan Bang Nathan tadi, jadi biar clear. Oke, silakan Bang Cuma bicara. Silakan. Iya, baik, saudara-saudara saya. Jadi gini, saudara ketika mengambil ayat untuk kemudian membantah apa yang saya sampaikan, ya saya pun mengambil data untuk saya sampaikan gitu ya. Karena tidak mungkin di sini saya membaca satu kitab kan gitu. Nah, kemudian ketika saudara menunjukkan Yohanes 17 nomor 5 sebagai pembuktian, saya sebagai seorang muslim, ini sekali lagi sebagai seorang muslim, melihat data itu justru mempertontonkan Yesus lagi menghambakan diri kepada sang otoritas tertinggi. Coba kita lihat dalam Yohanes 5 yang saudara maksud, bagaimana kemudian Yesus mempraktekkan sebagai hamba yang kemudian berdoa kepada Tuhannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Ini adalah permohonan. Permohonan ini dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya untuk dipermuliakan sebagaimana kemuliaan yang dimiliki sebagai seorang utusan di kehadirat Allah sebelum dunia ini ada. Jadi Allah itu mulia. Allah itu mulia, kemuliaannya itu meliputi aspek segala apa yang ada. Makanya tadi saya memberikan contoh dalil, kemudian Allah datang ke gunung, datang ke bait suci, datang ke kemah dan seterusnya, untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah memiliki kemuliaan dan berkat kemuliaannya kita hidup seperti saat sekarang. Terkait dengan Yesus, Yohanes 17 nomor 5, dia sedang berdoa, dia sedang memohon, dia sedang menghambakan diri kepada Sang Tuhan. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah ketika Yesus itu dikatakan memberi hidup yang kekal. Saya setuju, iman saya ada di situ. Seluruh nabi ketika datang ke atas muka bumi ini diutus kepada satu golongan yang taat kepada nabi tersebut pasti mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu mengarahkan dirinya kepada hidup yang kekal. Oleh karena itulah, seperti data yang saya sajikan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa? Yesus sebagai apa? Utusan. Nah, makanya ketika dikatakan bukan duta, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Karena Yesus jelas mengaku sebagai utusan, sebagai kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Bani Israel kudu wajib mengimani Yesus sebagai sang utusan oleh sang pengutus. Itu poin. Kemudian, ketika saya ditanya nih, bagaimana caranya kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberikan hidup yang kekal? Dengan cara taat kepada perintah Allah. Bagaimana cara kemudian orang hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus? Sama, taat kepada perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Itu adalah satu data yang sangat familiar buat teman-teman. Jawab Yesus kepada mereka, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup nih maksudnya nih, turutilah segala perintah Allah. Jadi poin keislaman di sini itu terpampang dengan sangat jelas bahwa ketika manusia ingin hidup, memperoleh hidup yang kekal, kuncinya hanya satu. Turuti segala perintah Allah. Nah, ini makanya saya katakan kepada saudara, saya ingin menguji kebenaran kitab suciku. Innama yaftaril katsibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Pendusta-pendusta itu adalah mereka yang mengingkari kebenaran Al-Qur'anul Karim. Dan hari ini mohon maaf sebagai muslim, saya masih melihat Anda masih berseberangan dengan ajaran daripada kitab Anda itu sendiri. Meski ada yang sejalan, tetapi ada yang berseberangan. Contoh, seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Untuk memperoleh hidup, perintah Allah. Apakah perintah Allah Anda taati? Tidak. Kenapa? Karena Paulus sudah membatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala apa yang ada di dalamnya. Berarti Anda nggak bisa lagi taat kepada perintah Allah. Demikian. Oke. Ya, Dari silakan. tadi Bang Suma tadi mengatakan
Bentar teman-teman. Bang Suma tadi mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal. Mana buktinya Bang Suma? Nabi mana yang memberikan hidup yang kekal? Saya mau tahu siapa itu. Saya kasih contoh di hadits. Di hadits Imam Muslim nomor 5038. Di situ Muhammad sendiri tidak tahu kalau dia itu selamat atau tidak, Bang Suma. Jadi bagaimana dia memberikan hidup yang kekal, Bang Suma? Hadits Imam Muslim nomor 303 atau 303. Di situ kepada anaknya sendiri yaitu Fatimah, dia tidak bisa menyelamatkan Bang Suma. Dia berkata kepada Fatimah, mintalah apapun kecuali keselamatan karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anaknya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan Bang Suma. Terus bagaimana dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat-umatnya Bang Suma? Berarti yang di Quran, yang di surah Al-Anbiya nomor 107 ayat 107 di situ, tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ini gugur karena kepada anaknya sendiri dan dirinya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kepastian apalagi untuk umat-umatnya. Jadi gugur pernyataan Bang Suma yang mengatakan semua nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Sementara Yesus memberikan kepastian Bang Suma. Yohanes 10 ayat 28 tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti Bang Suma, pasti tidak akan binasa. Jadi kalau Bang Suma mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana nabi-nabi lain yang memberikan hidup yang kekal. Dan Bang Suma tadi juga masih tetap saja mengatakan Yesus itu adalah utusan. Kembali ke Yesaya 63 ayat 8 tadi. Bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan. Dia sendiri, Allah sendiri yang turun. Turun sebagai apa? Sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Kembali ke tetragrammaton tadi, YHWH, lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Jadi kalau Bang Suma masih mengatakan Yesus utusan, mohon maaf, itu dibantah dengan ayat-ayat kami juga. Dan kalau Bang Suma mengatakan nabi-nabi juga bisa memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Silahkan. Baik, saya boleh Bisa saya tambahin? langsung Oke, tanggapi? silakan, sebentar dulu. Ganti dari Kristen yang lain silahkan. Dari Baik, Kristen yang ada yang mau ditambahkan silahkan. Baik Kak, Kak Noni begini, terkait yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjawab bahwasanya satu kitab itu harus kita buktikan, kita uji kebenarannya itu. Tapi yang saya ingin cari benang lurusnya, bagaimana pandangan Islam ini memahami Yesus itu. Kalau itu sudah jelas. Tapi jika dibandingkan atau dikolorasikan atau dikomparasikan dengan Yesus sebagai utusan, tapi Yesus dikatakan aku sebagai anak Allah, anak manusia. Terus yang menjadi pertanyaan, yang menjawab pertanyaan teman-teman Muslim itu adalah dalam Yohanes 10 juga dikatakan bahwa Bapa di dalam aku di dalam dia. Bagaimana rekan-rekan Muslim untuk menjawab itu begitu? Tetapi iman Kristen itu begini Bang Juma. Iman Kristen itu selalu berdasarkan air Bang ya. Dikatakan dasar ilmu pengetahuan itu Bang Juma adalah takut akan Tuhan. Baik, di dalam Efesus 4 ayat 17, jubung atau bergaul dengan orang-orang yang menggunakan pikirannya yang sia-sia. Di ayat itu sudah jelas Bang, bahwasanya dalam mengerti, memahami, mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan menggunakan pikiran yang sia-sia. Itu terbukti Bang, bahwa kami orang Kristen itu harus menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Bang, bukan dalam
daging dan kebenaran. Daging itu manusia, daging itu menggunakan logika, tapi roh tidak menggunakan logika, tapi dia menggunakan kuasa. Saya kaitkan lagi Bang, saya buktikan omongan kuasa Yesus itu. Di dalam Yohanes 10 dikatakan di ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Itu Bang. Jadi menurut umat Islam, siapa yang mampu berkata seperti itu selain Tuhan, Bang? Bahkan Nabi pun tidak mampu, Bang. Tapi kenapa Yesus dikatakan Nabi, dikatakan utusan? Supaya umat-umat manusia itu mengerti bahwa pengajaran Yesus itu, tugas Yesus itu, hakikat Yesus itu ketika ada di dunia, memang untuk nabi, pengajar, rabi, dan utusan. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena efeknya ketika Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu terjadi, Bang, dalam Yohanes 10 tadi, ayat 19. Ini mungkinlah yang dialami oleh umat muslim. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Yahudi menggunakan pikiran yang sia-sia tadi, Bang. Efesus 4:17. Pertanyaannya saya kembali, siapa yang bisa menggambarkan, mengukur seberapa besar, seberapa kuat kekuasaan Tuhan tadi, Bang? Baik Tuhan itu ingin menjadi manusia firman-Nya. Kalau dalam firman itu, Bang, kalau dalam bahasa awamnya supaya umat Islam itu gampang mencerna, firman itu kehendak, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang mampu membatasi kehendak Tuhan itu harus seperti apa? Kenapa repot-repot menjadi apa? Dan seberapa besar, seberapa banyak kehendak dari kekuasaan Tuhan itu? Silakan Bang Juma. Tunggu Kelamaan. Oke, kalau tambahkan jangan panjang-panjang. Gak apa-apa, Nathan kasih dia waktu sebentar, Nathan, tapi jangan panjang-panjang ya, Bang ya. Yesaya 63 Ya, silakan. ini 63 ayat 8 yang dia katakan juga menyangkut ayatnya yang ke-9. Ini dari pihak Allah, dia menyatakan bahwa dia bukan utusan karena dia yang datang sendiri. Tetapi ketika di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keberapa itu, dia menyatakan utusan karena dari pihak Yesus. Jadi ini ada perbedaan ya. Dari pihak Bapa sebagai perencana, dia mengatakan dia sendiri yang datang loh. Maka dia bukan sebagai utusan atau duta. Tetapi ketika dia menjadi Yesus di sana, dia mengatakan dia utusan. Jadi itu ada perbedaan paham ya. Jangan seolah-olah di dalam bukan utusan, seolah berbeda kenapa dia jadi utusan. Nah itu barangkali yang perlu dipahami oleh Bang Suma. Baru firman, pelaku firman, tidak dapat disangkal Yesus sebagai utusan, dan dia datang sebagai apa? Merendahkan diri, Filipi 2 ayatnya yang ke-8 ya. Taat sampai di kayu salib. Tetapi di sini Pak, ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu rencana Bapa dia harus lakukan, yaitu salah satunya adalah baptisan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Itu tugas dari utusan. Tetapi tugas dari utusan memiliki fungsi yang kedua, yaitu perbedaan ya. Dia selaku melakukan apa yang dikatakan oleh perintahkan. Tetapi yang kedua juga ia
adalah memberikan sebuah keputusan. Itulah perbedaannya. Sehingga di dalam Alkitab seringkali berkata ditulis apa? Aku berkata kepadamu. Jadi di sini tidak mengatakan Bapa yang menyampaikan itu kepada Yesus, kemudian dia teruskan ke satu keputusan. Satu contoh di dalam Matius 5 ayat yang ke-34. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus sendiri dari kehendaknya dia. Jadi itu perbedaan ya antara bagaimana Yesus diutus untuk melakukan. Jadi memiliki dua fungsi. Salah satu melakukan, yaitu ketaatan kepada firman, salah satunya adalah baptisan, tetapi dia memiliki otoritas untuk memberikan keputusan. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu barangkali sebagai tambahan. Israel menyelamatkan anak manusia dengan cara apa? Mengutus para utusannya. Makanya ketika utusan datang, dia tidak mengatakan aku yang menyelamatkanmu, aku tujuan, akulah Tuhan. Tidak. Mereka datang sebagai wakil, sebagai duta, sebagai utusan, dan wajib hukumnya mereka menyatakan dirinya adalah utusan. Apakah Yesus melakukan itu? Ya, Yesus melakukan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan? Bapa. Jadi yang menyelamatkan siapa? Bapa. Jadi yang menembus siapa? Bapa. Yang kemudian memberi petunjuk siapa? Para utusan. Yesus yang memberi petunjuk. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah ini, kalau menyembah dalam roh berarti khusyuk. Ibadahnya harus jelas. Perintahnya harus jelas. Menyembah dalam kebenaran, poin-poin pengajarannya harus jelas. Hidupmu jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, taatilah segala perintah Allah. Nah, bagaimana Anda bisa hidup beribadah menyembah dalam kebenaran kalau prosesi ibadah Anda tidak berdasarkan kebenaran yang berdasar dari perintah-perintah Allah, tapi berasal dari catatan manusia itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Kemudian Yesus memberikan nyawanya. Nah, inilah yang saya katakan kebenaran Al-Quran itu absolut. Wa ulaika humul kazibun. Oknum yang kemudian jelas-jelas mati menyerahkan nyawanya dianggap sebagai Tuhan, itu adalah sebuah kebohongan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, reo ataki anihu feim Elohim. Dia minta kepada Bani Israel, lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan. Nah, akulah yang mematikan. Yesus memberikan nyawanya, akulah yang mencabut nyawanya. Kemudian Yesus dibangkitkan, akulah yang menghidupkan. Yesus kemudian dihidupkan. Jadi kalau Al-Quran menerangkan mereka adalah pelaku kebohongan, saya rasa saya nggak akan ragu di situ. Karena kenapa? Oknum yang menyerahkan nyawanya, yang dimatikan itu Anda anggap Tuhan itu sendiri. Ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kitab Ulangan Devarim 32 nomor 39 jelas dikatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus, akulah yang dihidupkan, akulah yang dimatikan. Jadi yang mana yang Tuhan? Allah yang Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Maka jelas bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau menerima firmanku, kamu tidak menerima firmanku, tetapi menerima firman Dia yang telah mengutus aku. Itu sangat jelas. Makanya kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah utusan. Terakhir dari pertanyaan saudara, apakah ada nabi yang kemudian sama seperti Yesus, yang mampu kemudian memberikan kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Bung, di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ketika apa? Ketika mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes Sang Pembaptis.
orang-orang yang belum terjadi penyaliban percaya kepada Yohanes Pembaptis, mau dia pemungut cukai, rentenir, mau dia pesundar, itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku, niscaya Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengasihimu, akan mengampuni segala dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah Muhammad SAW menjamin keselamatan. Kalau ikut sama dia, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa dan mengasihi kita. Kalau yang mempunyai alam semesta ini, Oke, buat Pak Nurul, silahkan ditanggapin Pak Ronald. Siap, izin. Terima kasih Bang Suma untuk waktunya. Silakan. Terima kasih bertemu kembali. Kalau kalau pemahaman Abang Suma sendiri, Abraham, Ishak, Yakub itu bangsanya apa? Mesopotamia. Oke, Yang jelas Israel, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Bukan. Tapi Bukan Israel. juga. Abraham bukan Israel. Bukan. Oke, siap. Iya. Berarti Abraham bukan Jadi- Ibrani dong, Bang? Bener, Bang Dia Suma? penutur bahasa Mesopotamia. Saya sebagai pribadi Muslim, ya, itu tidak mengetahui aspek bahasa yang jelas apa yang digunakan. Yang pasti keturunan Abraham itu memiliki 3 unsur bahasa. Dikatakan sebagai bahasa Abrahamaik, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Oh, itu Seperti kenapa dikatakan dia orang Ibrani gitu, Bang ya? Kemungkinan. Oh. Oke. Karena dalam Lanjut. Alkitab itu, Bang, Abraham itu berasal dari Ibu- Ur-Kasdim, Bang. Bu Noni, ini saya mau potong sebentar karena kita kalau pindah orang paling materi. Iya, Jadi iya. pembahasan yang kita bahas Iya, ini akan melompat. coba Oke. langsung. Pak Noni, Kenapa kan dari saya tadi kan Menyesuaikan nyimak, saja seharusnya kan yang Pak Ronald tadi ini. Iya, saya Saya boleh bertanya menjawab dong. nih. Hubungannya dengan ini ada hubungannya tolong dengan diturunin ketuhanan dulu Yesus. itu Pak Ronald, takutnya malah Pak Ronald, itu biar nanti nggak rame ya Pak Ronald, dibawa dulu aja ya Pak ya. Iya, sebentar ya, Kak Boleh Noni. Bu, tapi dia harus menyesuaikan dengan irama kami, Iya, dengan maksudnya materi yang Bapak kan dibahas. dari tadi Iya, kan iya, nyimak, iya, harusnya iya. tanggapi. Ketuhanan apa Yesus. dibawa aja ya Baik. Pak Ronald. Aku mau turunin tapi nggak tahu yang mana ini yang Pak Ronald. Oh ya sudah, Oke, ya sudah. jadi Di sini Jadi aja, begini, di sini Pak, aja. Oh, Bang diturunin. Apa-apa. Iya, iya, Sebentar, Bang silakan Nathan. kawan-kawan. Bang Nathan, saya boleh ini, Bang Sangga nih perkataan oke, dari silakan Bang Zuma. silakan. Begini, tadi saya sudah bilang pada Bang Zuma menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Terus Bang Zuma kaitkan bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan itu roh dan kebenaran sementara kitab itu adalah catatan manusia. Begitu tadi perkataan Bang Zuma. Shalom Terus? semuanya, salam kanoni. Halo. Shalom. Bentar ya, bentar. Lanjut. Oke, siap, Bang. Nah, terus yang kedua tadi Bang Zuma saya kutip itu di dalam Yohanes 10 ayat 17, Bang Zuma mengatakan nama Yesus itu diambil. Gitu loh. Dia tidak mencipta tapi diciptakan, diberikan nyawa. Terus yang ketiga, tadi Bang Zuma bilang Yesus dimatikan gitu loh. Aku dimatikan. Terus yang keempat, Bang Zuma bilang pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Baik, kalau boleh saya sanggah nih Bang ya. Saya katakan pada Bang Zuma tadi, menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Tidak dikatakan dalam kedagingan, dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia, Bang. Daging itu menggunakan logika, menggunakan akal yang terbatas untuk mengetahui memahami sesuatu, Bang. Baik memahami Tuhan. Itu konteksnya, Bang. Ketika kita mengacu kepada catatan manusia yang seperti apa yang memiliki kriteria, syarat, sebagai penyampaian atau utusan atau nabi rasul Tuhan. Itu kan ada syaratnya, Bang. Bukan manusia sembarang. Kan begitu, Bang. Jadi, kalau dikatakan dalam roh dan kebenaran itu, Bang, iman Kristen itu roh dan kebenaran artinya ketika umat Kristen itu percaya apa yang dilakukan Yesus itu semasa dunia, tapi bukan dalam kedagingannya, Bang. Tapi dalam kekuasaan ilahinya itu bangsa di dunia. Contoh, saat dia menghidupkan orang mati, itu hanya Tuhan yang punya. Atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya.
menyembuhkan orang sakit kan begitu Bang. Memelekkan mata orang buta dalam Yohanes 10 ayat 21 tadi Bang. Kan gitu. Terus selanjutnya Abang bilang tadi Yesus itu dimatikan atau nyawanya diambil. Saya tadi bilang tadi Bang, dalam Yohanes 10 ayat 17. Coba Bang Juma baca sambil saya sebutkan. Dalam 10 Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba Abang pahami dulu nih kata ini barang gitu loh. Karena saya kalau debat dalam dunia hukum saya begitu Bang. Saya kejar tuh omongannya begitu Bang. Terus, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Udah jelas tuh Bang kata-katanya. Begitu Bang. Karena kalau saya dalam dunia hukum, saya sekali bilang, saya itu suka kejar tuh barang. Jadi apa yang Bang Juma tadi sampaikan, bantah perkataan kami tadi, saya catat nih perikop-perikopnya. Ada 4 poin. Jadi, Abang bilang tadi nyawanya itu diambil, aku dimatikan. Saya bantah tuh Bang ya. Di dalam Yohanes 10:17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau manusia Bang, aku memberi Bang, mati udah. Tapi nyawaku untuk memberikan nyawa menerimanya kembali. Itu Bang. Terus soal untuk pemungut cukai tadi Bang, saya suka nih. Yesus pernah mengajar kepada muridnya, perkataan gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu Bang, ingat ini Bang ya, banyak kepada orang-orang miskin. Itu yang dimaksudkan Yesus tadi. Dan itu diajarkan orang-orang di situ pada saat itu masuk surga Bang. Bukan berarti karena kita kenal Tuhan, kita itu menjadi orang yang pertama, bukan itu maksud Tuhan. Pintu surga itu makanya dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya ya bukan berarti karena bangsa Yahudi itu umat pilihan Allah, terus kita patokannya ke umat Yahudi, enggak gitu juga Bang. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia Bang. Begitu. Jadi ketika firman itu dari sejarah dahulu Bang, diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan kalau sekarang mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, maka dikatakan, maka kamu mati dalam dosamu. Katanya begitu Bang. Itu pilihan. Gak ada yang dipaksa untuk itu Bang. Manusia diberi kebebasan untuk itu Bang. Jadi saya sudah bantah 4 poin Bang. Bantah 4 Juma tadi bantah Bang ya. Silakan tadi bantah Bang ya. Silakan. Oke, Nathan, gimana Nathan mau tanggapi? Silakan Nathan tanggapi. Cuma aja Bang Juma udah terlalu panjang. Oke, silakan Bang Juma tanggapi. Iya, baik. Jadi poinnya kemudian adalah ketika Yesus itu dikatakan menyerahkan nyawanya, ini tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin menyerahkan nyawa. Kenapa? Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak bernyawa. Tapi dia adalah pencipta daripada nyawa manusia. Yang bernyawa itu makhluk. Tanpa nyawa manusia itu makhluk itu mati. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu bagaimana menyembah roh dan kebenaran, ya. Lalu kemudian poin-poinnya, Anda sebagai seorang Kristiani tidak tunduk kepada daging, maka justru itu saya katakan, inilah sebabnya kenapa teman-teman Kristen itu menghalalkan segala makanan, karena dagingnya tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri dikatakan adalah lebih baik matamu dicongkel sebelah daripada kau masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata dua tapi ke neraka perginya. Lebih baik masuk ke surga dengan satu mata daripada ke neraka dengan dua mata. Artinya apa? Kehidupan manusia kelak itu berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh jasad kita ini. Oleh karena itulah jasad harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa poinnya? Coba kita lihat.
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Artinya hukum-hukum seremonial itu harus terus dilakukan. Yang membatalkan siapa? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, Roma 3 nomor 7. Itu ajaran siapa? Sementara Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran akan mengatakan kebohongan yang dilakukan akan berbias kepada kebohongan yang lain. Lalu kemudian Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Yesus menjadikan matahari terbit dari selatan pun itu hanya sebatas wakil dan duta Tuhan saja. Manusia biasa tidak mampu melakukan, tapi duta dan utusan Tuhan mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, coba ditengok di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara. Untuk apa? Melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan. Di mana? Di depan Bani Israel. Supaya apa? Bani Israel menerima dia sebagai utusan Tuhan, bukan menerima dia sebagai Tuhan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Nats, dari kesaksian daripada saudara-saudara Jordan, Ibu Diana dan semuanya. Kesaksian Yesus itu lebih penting. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini ketika didudukkan dengan perkara yang benar, dia hanya utusan Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka jangan menuhankan dia. Nah, sedikit lagi. Ketika saudara mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dan tidak mungkin diambil nyawanya kalau dia tidak mengizinkan. Tapi di dalam kitab saudara dikatakan lain. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia dihidupkan. Kemudian di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun bagi orang yang masih hidup. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini poin yang sangat-sangat harus kita hargai. Bahwasanya ketika Yesus minum anggur asam, dia mengatakan sudah selesai. Lalu kemudian menyerahkan nyawanya. Yang mengambil nyawanya itu siapa? Allah. Yang memberikan kembali nyawanya siapa? Allah. Apakah Yesus sendiri yang mencabut nyawanya? Tidak. Mustahil Yesus bunuh diri. Mustahil. Lalu poinnya adalah ketika Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitab yang saya katakan kepada saudara, kitab Ulangan, Devarim 32, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus di sana dihidupkan, Yesus di sana dimatikan. Berarti otoritas tertinggi ada pada diri Allah dan Yesus hanya utusan Allah. Kembali kepada poin terakhir, bahwasanya Al-Quran menjelaskan innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah pembohong. Dan sepanjang dialog saya bisa menjabarkan kebenaran Al-Quran ini. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Siapa ini yang mau tanggapi? Nathan. Boleh aku dulu, Bang. Bentar teman-teman, silakan Kak Diana. Kak Diana kan udah nyimak dari awal kan? Iya, Bang. Enggak, dia mau bertanya, Nathan. Jangan Aku dulu. mau bertanya dan juga nanggapin. Aku mau bertanya sama silakan. nanggapin Kak Nuni. Siapa dulu nih, aku atau Bang Andi atau Bang Jordan? Boleh, kalau boleh saya sedikit saja. Ibu aja dulu. Sebelum- Ibu aja Oke, dulu boleh diberikan Bang Andi dulu deh, nggak apa-apa. silakan. Loh, katanya ibu. Iya, silakan. Oke, makasih ya Kak. Boleh, Sedikit saja Kak Diana. Tadi Bang Juma memberikan 5 poin, menyerahkan nyawa, tidak menyerahkan nyawa, begitu Bang ya. Saya coba ajak Bang Juma untuk membaca Yohanes 10 ayat 17 tadi. Tadi Abang bilang beri nyawa jika tidak diizinkan.
Bang Juma ternyata sudah sudah membuktikan bahwa Bang Juma tidak membaca ayat itu dengan baik, Bang. Kalau abang ingin membaca ayat itu, mengerti ayat itu, baca dengan baik, Bang. Tidak boleh dipelintir, Bang. Dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Manusia tidak mampu itu, Bang. Nabi apapun tidak mampu menerima nyawa jika sudah dia memberikan. Itu, Bang, ya. Terus Bang Juma bilang tadi, tidak diizinkan. Di 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku. Tidak dibilang tidak diizinkan, Bang. Jadi tolong jangan diganti supaya rekan-rekan yang lain tidak salah mengartikan ayat itu, Bang. Begitu. Terus Bang Juma tadi mengatakan jasad harus tunduk kepada manusia, kepada Tuhan. Baik Bang Juma, saya jawab. Dalam iman Kristen, Bang, dikatakan tidak ada hubungan antara hidup dan mati. Itulah bedanya kita, Bang, Islam dan Kristen. Tidak ada hubungan antara hidup dan mati, Bang. Artinya, daging itu yang tinggal di dalam tanah, busuk menjadi tanah, tapi roh itu tidak akan pernah hancur ketika kita bersama Yesus tadi, Bang. Bersama aku di dalam Firdaus, kata Yesus. Dan Yesus bilang, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin jika seorang utusan yang benar-benar abang maksud tadi itu di dalam Bapa, Bang? Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu, Bang. Nabi manapun tidak ada, Bang. Loh, dari perjanjian lama sampai baru nggak ada, Bang. Hanya Yesus. Tapi konteks yang dibicarakan Yesus ini adalah asal Yesus itu dari mana, Bang? Sudah jelas dia, Bang. Aku berasal dari surga, dari atas, bukan dari bumi ini, Bang. Tetapi yang menjelaskan status Yesus dari bumi ini adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, tugasnya cuma 3, Bang. Saya katakan tadi kepada Bang. Sebagai korban penebusan, Bang. Yohanes 3:16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai pelayan, utusan, penyelamat, Bang. Dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebagai memberitakan Injil, Bang. Dalam Lukas 4 ayat 43. Jadi saya tidak mengada-ngada, Bangku, ya. Terus, Abang tadi juga mengatakan, bumi lebih mudah lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang benar, Bang. Yesus tidak mengubah, Abang Juma. Pemahaman saudara-saudara muslim selama ini salah. Yesus itu menggenapi, Bang. Menggenapi itu bukan 1 tambah 1 tambah dengan 2. Kalau umat muslim berpikir seperti itu, Abangku, berarti kalian itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena saya tadi bilang sama Bang, siapa yang bisa menghitung kebesaran kekuasaan Tuhan tadi? Umat muslim ternyata, kalian. Kenapa? Karena kalian menghitung yang disampaikan Yesus, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu, Bang, bukan berarti 1 tambah 1 tambah 2, Bang. Tapi tidak. Menggenapi itu dalam konteks iman Kristen artinya adalah setingkat lebih baik iman Kristen itu, Bang. Itulah yang dibawa Yesus, digenapinya. Dia yang menerima segala konsekuensi dalam perjanjian lama, Bang. Karena dalam perjanjian lama ada sekitar 600 sekian hukum Tuhan itu, Bang. Satu saja umat itu tidak melanggarnya, dia tidak bisa masuk surga. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi 600 sekian itu, Bang. Dalam hukum kasih karunia tadi, Bang. Begitu, Bang, kira-kira, Bang Juma. Saya bantah semua statementnya. Oke. Diana, silakan. Oke, makasih ya Bang Nats. Aku udah dikasih kesempatan Kak Noni. Nih, aku menanggapi dulu, baru nanti memberikan pertanyaan. Bang Juma, aku jujur ya, aku kasih benar-benar angkat jempol banyak lah ke kamu. Karena kamu pemahaman tentang Alkitab, kamu tahu, tapi comot-comot nih. Terakhirlah perkataanmu yang aku tangkap, ya. Kamu seorang Muslim, lebih bagus gambarkanlah dirimu seorang Muslim. Karena di dalam kitabmu, kamu tuh terakhir bahasamu menghakimi. Di dalam kitabmu, di dalam QS Al-Baqarah 272, tertulis di sini. Aku nggak tahu aku baca terjemahannya saja. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberi taufik. Siapa yang dikehendakinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahi, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, yang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Nah,
Artinya apa? Kamu jangan menghakimi seperti yang tadi, karena kamu menginginkan Al-Quran dan Alkitab itu mengajarkan dengan hal yang sama. Imanilah dulu imanmu. Jangan kamu hakimi iman orang lain. Karena di Indonesia sendiri memberikan free will kepada setiap penganutnya. Itu yang mau aku tanggapin darimu, ya. Dan pertanyaanku ini. Boleh Bang Nats, langsung ke pertanyaanku aja ya Bang Nats, Kak Noni. Ya, silakan. Ya. Pertama, kamu terlalu banyak banget tahu tentang Alkitab. Aku nggak tahu deh. Ya. Pertama, di pembahasan kita kemarin, di room kita kemarin, aku menanggapi kenapa kamu sangat bertentangan Yesus itu kami sembah. Ya. Karena kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus. Itu perkataanmu di perkataan kemarin. Jadi gini Bang Juma. Aku mau tanya. Sebenarnya Nabi Isa itu, ya, karena kalau Yesus itu berasal dari firman Allah sendiri. Tapi Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasil dari kalimatullah. Itu pertama yang mau aku tanyain ke kamu. Soalnya banyak banget kamu ini tahu tentang Al-Quran kita, Alkitab kita, gitu. Terus pertanyaan kedua ini. Kalian di Muslim, ya. Selama ini kan setiap laki-laki disunat. Kalian tahu nggak sih? Sunat itu pertama sekali itu diajarkan pada bangsa apa, gitu loh. Bukan agama Muslim pertama kali yang menganut itu, tidak. Bukan agama Muslim yang mengajarkan pertama kali harus disunat, tidak. Kamu tahu nggak berasal dari mana dulu itu pertama kali sunat? Apakah memang agama Islam yang pertama sekali muncul? Itu untuk disunat bukan Muslim pertama kali. Negara yang meyakini harus gitu Bang Zuma. Aku hanya mengajukan 2 pertanyaan itu. Makasih. Oke, saya Bu, boleh. Silakan ditanggapi. Siapa lagi ini yang menanggapi lagi nih? Ya, saya Bu. Ini Jangan pancing-pancing ya Pak ya. Udah kepanjangan, Ya. kasih kesempatan ke Bang Suma. Iya. Jadi Bu, ini dari sekian banyak diskusi saya dengan dia juga dan diskusi-diskusi yang lain, ini yang paling sering dia katakan bahwa menuhankan manusia. Dari penjelasannya tadi juga menyatakan ini. Ini saya kasih analogi tentang bagaimana saya membuat rumah, ya. Kemudian saya memotong pohon, batu, dan lain-lain, saya bangun sebuah rumah. Tetapi ketika rumah itu jadi, saya tempatkan orang lain. Saya nggak bisa masuk ke rumah itu. Pak Jordan. Nah, Pak Jordan, mohon maaf Pak Jordan. Sabar, saya ini analogi tentang bagaimana tentang Allah, bagaimana menuhankan manusia dan tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Jadi ketika dia sudah menetapkan aturan di dalam rumah itu, terjadi kekacauan, tapi dia hanya ngintip dari luar. Artinya begini Pak, begini Bu, bahwa ajaran mereka Allah itu tidak bisa masuk ke dalam ciptaan. Jordan, stop dulu. Tunggu, Itu Diana lagi menanggapi Suma, dia Kristen. Kenapa jadi malah nyerang Diana sih? Oh ya, sorry. Enggak, gini Bang Jordan. Saya mau menangkapkan. Bang Jordan, enggak. Soalnya karena dia mau menghentikan apa yang saya analogikan ini. Artinya begini, Bukan. Allah yang Maha Kuasa itu ternyata tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya itu. Itu ajaran mereka. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa Allah itu menjadi seorang narapidana di arsi sana, terpenjara di sana dan Bang tidak Jordan, bisa masuk. Stop. Tunggu Pak, karena di sini saya lihat bagaimana dia tidak mengakui, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Dan bagaimana mungkin manusia mau dijadikan Tuhan. Inilah yang terjadi. Sehingga dari apa yang saya lihat ternyata saya mau katakan bahwa tadi dia mengatakan bahwa kita ini seolah-olah berbohong terhadap ajaran kita ini. Nah, bagaimana ya? Misalnya saya membuat rumah analogi itu, saya memiliki otoritas itu, tetapi saya tidak bisa masuk ke situ. Saya tidak bisa menempati rumah itu. Sementara Allah mereka. Oke, stop. Udah, ya.
Silakan Bang Juma ditanggapi biar gak kepanjangan kan tadi kita dari kita udah bicara. Silakan Bang Juma ditanggapin pertanyaan dari Diana. Baik, makasih. Jadi ada beberapa poin yang saya akan tanggapi di sini. Yang pertama terkait Yohanes 17 ya, Yohanes 10 nomor 17. Bang Juma, sorry. Maaf Kak Noni. Aku tidak menginginkan kau menyampaikan Alkitab. Aku hanya mengatakan, tolong sampaikan di dalam Al-Qur'anmu. Apakah karena di perkataan kita kemarin kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Nah, aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu ya. Jadi kita bisa luruskan. Jadi jangan selama ini kau samakan itu yang bertentangan di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa si Yesus itu disembah? Kenapa si Yesus itu dituhankan? Inilah jawabannya. Jadi aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu, bukan di dalam Alkitab kami. Jangan kau bahas tentang Alkitab kami karena kau belum tentu tahu tentang Alkitab kami, karena kami yang mengimani. Itu harus kutegaskan. Yang kutanya, jangan kau blunder. Yang kutanya fokus. Di dalam Al-Qur'anmu, Nabi Isa itu kalimatullah atau berasal atau yang dihasilkan kalimatullah itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, selama ini kan kalian selalu menekuni sunat. Nah, sunat itu pertama sekali bukan berasal dari Arab. Ya, bukan. Jadi aku mau tahu dulu nih, yang pertama itu tadi, Nabi Isa berasal dari kalimatullah atau dihasilkan dari kalimatullah. Itu dulu jawab. Jangan kamu bahas ke Alkitab. Jangan. Karena kami yang lebih tahu tentang Silakan Alkitab, Bang kami Juma bukan saudara. dijawab. Ya, Sebentar silakan Bu, Bang saya Juma. mau izin turun dulu karena saya melihat bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda sehingga ketika saya menyatakan sesuatu seolah dibatasi, jadi saya mau mundur dulu. Bang Zuma, nanti kita ketemu di lain ya, soalnya saya terbatas tadi ketika saya menjalankan ini dihalangi oleh host. Jadi saya mohon maaf ya, teman-teman. Shalom, Merry Christmas semuanya. Ya, Merry Christmas, Pak. Oke, silakan Bang Juma dijawab pertanyaan. Baik, Yohanes 10 nomor 17 dan ini saya dibatasin gitu. Baik, masuk ke dalam pertanyaan saudara tentang Al-Qur'anul Karim. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, anak laki-lakinya seorang wanita berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku aku mengatakan apa yang bukan hakku. Siapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang dituhankan hari ini? Itu dulu poinnya. Yesus. Oke ya, jadi terjawab di situ. Berarti ketika umat Islam membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, bukan itu, bukan. Baca ayat Al-Quran An-Nisa. Bukan itu yang ku bahas. Al-Quran An-Nisa. Boleh dijelaskan tentang itu? Kamu jangan An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat berapa? An-Nisa 171. An-Nisa 171. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu teguran kepada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan kau lebay, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Bukan jangan itu ayatnya. Tidak, bukan itu ayatnya. Jangan kamu asumsikan sendiri. Bacakan ayat ayatnya. berapa? An-Nisa ayat 171. Tadi katanya 171. Di mana Bang Nats? An-Nisa 171 ya Bang Nats? Iya. Itu aku mau tahu ayatnya isinya apa. Jangan kamu pakai asumsi sendiri. Pinter banget kamu. Kita kamu asumsikan sendiri. Yang saya bacakan, kamu asumsikan sendiri. Baca ini Al-Quran. Baca ayat itu tadi. Baca. Iya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kau lebay. Jangan kau melampaui batas dalam agamamu. Bukan itu. Baca, bukan itu. Jangan kamu wala taqulu 'alallah. Jangan kau berkata tentang Allah illal haqq, kecuali dengan perkataan yang benar. Sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wali kalimah. Apa yang jadi masalah di sana? Sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak manusia, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Itu adalah utusan Allah.
Isa alaihissalam adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya dengan Maryam. Apa yang masalah di sana? Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang jadi masalah? Kalimat yang disampaikan kepada Maryam, engkau akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki, anak suci bernama Al-Masih putra Maryam. Yang jadi masalah apa? Gini, Nggak ada, fokus kan? sama pertanyaan ya Bang Juma, ada. Fokus Iya, sama pertanyaan ya Bang Juma. apa permasalahannya? Jadi kamu jangan menyamakan, tunggu. Jangan kamu samakan Nabi Isa sama Yesus. Ini sangat bertentangan buat kami semua. Berarti, tolong ya. Berarti Nabi Isa itu apakah berasal dari kalimatullah yang dihasilkan atau diciptakan, atau kalimatullah itu sendiri dari kalimatullah, asal dari itu ciptaan dari kalimatullah. Apakah Nabi Isa itu, aku ulangin ya, apakah Nabi Isa itu kalimatullah atau yang diciptakan dari kalimatullah itu? Iya. Jadi kalimat di sini maksudnya adalah perkataan. Perkataan di sini adalah firman. Jadi kalimat itu bahasa Arab. Halo Bang Juma, Bang Juma, biar aku perjelas ya. Gini Bang, gini loh, Bang Juma ini harus bisa bedain yang namanya creation of the word of God dan dengan the word of God itu sendiri. Masuk kalian ada di tadi. Mohon maaf Bang. Baru masuk kan, kasih kesempatan dulu Bang Suma menjelaskan. Mohon maaf. Silakan Bang Suma lanjut. Iya, justru Anda yang harus membedakan antara sifat dan perkataan, sifat dan perbuatan. Ketika Bang Juma, kamu jangan blunder-blunder. Aku hanya bertanya. Kamu gini loh, apakah gini? Pertanyaannya hanya dua ini tadi. Tiga sih sebenarnya yang tadi. Apakah ya aku ulangi ini, apakah Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah itu sendiri, atau yang berasal atau dihasilkan dari kalimatullah, yang dihasilkan dari kalimatullah, atau yang dihasilkan dari kalimatullah atau kalimatullah itu sendiri? Mana? Iya semua iya. Tadi ku bilang berasal dari kalimatullah. Fokus ke fokus ke pertanyaan si Allah itu memiliki sifat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah memiliki sifat di mana Allah ketika dia ingin mencipta, maka dia cukup berkata. Kenapa Isa alaihissalam dikatakan kalimatuhu? Kenapa? Karena Allah berkata hamil. Hamil dia tidak melalui proses senggama antara laki dan perempuan seketika hamil. Makanya dikatakan berasal dari perintah Allah. Maryam hamil berdasar dari perintah Allah gitu. Sebentar dulu ya, Diana sebentar dulu. Kasih dia biar dia selesaikan dulu baru di. Enggak, dia terlalu banyak panjang-panjang kali lebar, Kak. Jadi gini Bang Juma, aku tahu maksud dia apa. Bang Juma, jadi gini, kamu gak usah panjang kali lebar ceritakan segala macam. Aku hanya tahu jawabannya. Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasilnya dari kalimatullah itu sendiri. Hanya itu doang. Sama. Hasil dari kalimat Allah. Jadilah manusia, jadi dia manusia. Berarti Isa alaihissalam berasal dari perintah. Nabi Isa berasal dari sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah. Allah yang berkehendak. Oke, jadi gini Bang Juma, berarti hasil dari kalimatullah itu sendiri ya, bukan kalimatnya, bukan kalimatullah, tapi hasil, ya? Ya, kita kunci ya, hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah itu sendiri. Nah, ini dia. Sedangkan Yesus itu sendiri, bukan hasilnya. Berarti berbeda ya? Salah. Anda keliru. Anda keliru ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Anda keliru. Kamu nggak lebih tahu tentang kami. Ini ayatnya. Faktanya. Ini ayatnya. Sayangnya saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Ini ayatnya yang mengatakan Yesus itu berasal dari firman. Bukan kamu yang lebih tahu. Kan aku sudah bilangi. Kok berasal kamu dari yang firman. menjelaskan tentang Alkitab? Nah, berasal dari firman. Ayo. Ini aku bacakan. Aku bacakan ya. Ya, aku bacakan di dalam Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh itu Allah. Ya. Itu Allah. Nah, aku
Oh my God. Itu Allah, Tengok bukan Yesus. ayat 14 ya. Di sini jelas tertulis, Firman itu telah menjadi Telah. manusia dan diam di antara kita, mantap. dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Jadi gini, Baik. ya, dari perkataanmu kita ambil bisa kesimpulan Nabi Isa itu hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah. Sedangkan selama ini kamu ingin menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu sama. Bukan Di sini ingin jelas berbeda. menyamakan. Lah, Kaidahnya memang sama. Yesus itu Tidak. berasal dari mana? Yesus itu firman itu sendiri, bukan hasil dari firman. Bukan dari hasil firman, tapi Oke. firman itu sendiri. Oke. Karena Firman itu nas-nas sendiri sudah menunjukkan. adalah Allah itu sendiri. Betul menurut Iya. Anda seperti itu? Oke. Iya. Berarti Iya, Maria karena itu melahirkan Melahirkan pemberian dari roh Allah. udah. Isa itu Rasulullah wa kalimatuhu. Faktanya Anda mengingkari ketika yang dilahirkan Maryam itu Makanya, ternyata bukan sebenarnya firman, bukan aku yang bukan mengingkari. Allah. Anda yang tidak paham sama Al-Quran Anda sendiri. Kan Anda yang Sekarang tadi saya tanya, menjelaskan yang bahwasanya dikandung Maria 9 bulan itu Tuh, firman kan? Allah atau Allah itu sendiri? Bang Juma, kau Begini, kebanyakan Bang. membaca, Kak Diana, Kak kau Diana. kebanyakan membaca Kak dan Diana. memahami. Kak Diana, Bentar, Bang. Yang dilahirkan Bang Juma. yang dilahirkan Maria itu firman itu sendiri atau manusia? Itu dulu poinnya. Iya, baik. Bang Juma, begini Bang Juma. Nah, kalau Ya, boleh saya silakan. menengah ya. Maksud Kak Diana itu kan Bang Juma, sebenarnya dia membuktikan dalam keyakinan Abang, apakah Isa itu kalimatullah itu atau dia hasil ciptaan. Hasil dan dia itu beda Bang ya. Dua-dua beda konteks. Terus Abang bilang tadi, Bang membahas tentang Maria melahirkan Yesus, apakah melahirkan Tuhan? Konsep Abang itu salah. Tadi saya sudah bilang sama Abang dari awal. Dasar ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks kalian saya nggak tahu Bang ya. Tapi dalam konteks kami itu percaya. 100% ya dan amin. Tidak ada sanggan untuk itu Bang Juma ya. Terus tadi kalau boleh saya jawab, saya nilaikan begini Bang Juma. Apakah Bang Juma sepakat dengan saya nih? Manusia dan Tuhan itu beda Bang Juma? Betul, sepakat. Berbeda, sepakat Bang ya. Pertanyaan kedua Bang, apakah Bang Juma sepakat dengan saya? Manusia itu apapun ceritanya tidak bisa menjadi manusia. Maksudnya? Apakah Bang Juma sepakat dengan saya? Manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan, apapun asalnya dan ceritanya. Sepakat, Bang. pasti. Pertanyaan Ya. ketiga Bang Juma. Ini kalau Bang Juma mau jujur bicara kebenaran tentang keyakinan Bang. Menurut Bang Juma, apakah Bang Juma sepakat Tuhan Abang itu Bang mampu nggak menjadi manusia? Enggak sepakat. Oh nggak sepakat. Berarti Tuhan Nggak Abang sepakat, tidak maha kuasa. Selesai Bang. Sudah. Oh, bukan. Anda Pertanyaan simpel salah. Bang ya. Bang, gini Bang. Begini. Simpel Bang. Oke. Baik, saya balikkan satu pertanyaan kepada saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? Oh jelas. Ya, jelas. Ya dan Maha amin, kuasa. Bang. Coba tunjukkan dalilnya ketika dia manusia, dia maha kuasa. Coba. Dalilnya kata saya Nah, bilang Bang. bentar, Ini bentar, Bang. saya kasih bocoran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Cuma Baik, Nah, saya jawab. aku Bang tunjukkan Juma. ayatnya samamu Bang Juma. Sebentar, Aku udah Kak bilang. Dian. Ya silakan. Tolong tunjukkan kepada saya ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus yang manusia itu maha kuasa. Silakan. Maha kuasa Bang Juma. Baik Bang Juma. Tadi saya sudah Ya, bahas sama Bang Juma. silakan Dalam saudara-saudaraku yang saya tadi kasihi, Bang. silakan. Dalam Yohanes Tunjukkan 10 ke tadi, saya Bang. dalilnya Baik, di Bang. mana Yesus mengatakan dirinya maha kuasa. Bang Juma, kemahakuasaan Yesus itu dia dibilang, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, baik dari Bang Juma. Saya ataupun minta Nabi, Bang. dalil. Sebentar Bang. Ingat, Sebentar. Bang. Saya jawab Anda dulu, Bang. mengatakan Allah tidak maha kuasa karena tidak menjadi manusia. Nah sekarang coba tunjukkan ke saya ketika menjadi manusia, Bang Juma, saya Tuhanmu maha kuasa. Coba mana dalilnya Yesus maha kuasa? Ada enggak? Sebentar. Bang Juma, Jadi sebentar. begini Bang Juma, begini Bang. Saya mau buktikan ke Bang Juma kemahakuasaan itu seperti apa. Silakan tunjukkan dalilnya alasan seperti mengkritik Allah kami menyatakan enggak. diri, Karena kami- akulah Allah yang maha kuasa. Iya. Nah sekarang mana Yesus mengaku akulah Allah maha kuasa? Ada enggak dalilnya? Karena ada dalil yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tolong bantah data itu dengan menunjukkan Bang, Yesus tadi mengaku maha sudah kuasa. dibilang, Silakan. Saya sudah jawab sama Bang Juma tadi Bang ya. Ayat saya butuh ayat, Bung. Saya Iya butuh Bang, pengakuan santar Bang Yesus. Juma, kasih saya menjelaskan.
Jangan dijelaskan. Saya minta ayat pengakuan Yesus. Ada nggak bahwa dia maha kuasa? Bagaimana Silakan. saya menjelaskan Sang Bang Juma? Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh Anda menunjukkan data mengaku Baik. Yesus dia maha kuasa. Silakan. Tenang dulu Bang, tenang dulu Bang. Tenang, jangan panik Udah Bang. tenang. Tuh udah mau Bang. ketahuan deh tuh Nabi Isanya Bang. siapa. Bang. Kan keter deh tuh. Sebentar. Aku baca teman-teman ayatnya. Tenang. Udah, Diana, Ya, Diana, silakan, dulu silakan. Diana. Ada. Biar, Satu biar orang si tolong Bang bacakan Adi. ayatnya Yesus maha kuasa. Silakan. Sebentar, Bentar, saudara. Bang Adi, Wahyu bentar. Silakan Kak Diana. Ya, silakan. Enggak, di sini Bang. Wahyu Bang, Kak 1 Desi, Kak ayat Desi. 8. Iya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Wahyu Alfa dan Omega. Apa Allahu Bang Juma? Akbar. Saya Ini minta dia maha kuasa. Tunggu, Dalilnya Aku mana? baca dulu. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah itulah Bang. Oke. Allah ada. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya Diakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya dan diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu yang dikatakan oleh Yesus, ilham wahyu yang dikaruniakan oleh siapa kepada dia? Ayo dong. Gimana tadi ulangin? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus mendapatkan karunia wahyu yang disampaikan di dalam Wahyu 1 nomor 8 itu karunia dari mana? Benar, itu karunia dari Bapak Allah. itu sendiri. Nah, oke. Benar. Kita masuk ke dalam Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Aku ini siapa? Firman Tuhan Allah. Siapa yang ada dan Yesus. sudah ada dan yang akan datang yang maha Bang. kuasa? Siapa? Itu Yesus. Yesus. Yesus Bang. Oh, bukan. Yesus itu Yesus sendiri. Bukan Allah. Allah yang maha kuasa, bukan No. Yesus. Firman itu Yesus sendiri. Ini kau tenang Firman kok, jadi kau Tuhan yang lebih Allah. tahu. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita sudah membuka dialog ya. Kebenaran Al-Qur'anul Karim, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Sepanjang dialog yang mereka sampaikan, siapapun kemudian narasumbernya, semuanya adalah kebohongan. Semuanya adalah tipuan. Semuanya adalah kedustaan. Semuanya adalah tipu muslihat. Saudara melihat bukan? Apa ending terakhir kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa li kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhu min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu
ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Subhanallah. Ayat ini sangat jelas kok. Bagaimana kemudian Allah menerangkan, kamu jangan lebay, jangan offside, jangan mau dibilang kamu, jangan apa itu bilangnya ya. Orang Makassar bilang tea kota letale kang. Jangan mau dibilang kamu, jangan lebay kau, jangan kau melampaui batas dalam urusan keyakinanmu terhadap Allah. Wala taqulu 'alallahi illal haqqa. Jangan kau berkata tentang Allah kecuali perkataan yang benar. Teako. Jangan aja mengumapau ya, pau-pau ya deena usuro kepungallahu ta'ala. Jangan kau berkata sesuatu perkataan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang kau sembah itu hanya manusia, utusan Allah yang dicipta dari kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Alkaha ila Maryam waruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Ya, ini sangat jelas final bagi kami umat Islam, tidak ada keraguan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan keberadaan Isa, penciptaan Isa, keadaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah, mereka dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Ada yang istimewa selain daripada mujizat yang kemudian tidak mungkin mendudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Sare bayau. Itu jelas tuh. Jadi Al-Quran tidak mungkin Anda bisa pungkiri. Anda nangis ketika saya jelaskan kebohongan yang diusungkan oleh kebohongan akan melahirkan kebohongan. Wa ulaika humul kazibun. Dan mereka itu dan Anda itu semua adalah pendusta, pembohong. Subhanallah. Al-Quran menjelaskan 1400 tahun yang silam. Jadi tidak ada keraguan bagi kami umat Islam. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran menerangkan, "Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala amin zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah, lalu dia melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Abraham sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun berkata, la yanalu ahdi zalim. Setelah beliau berkata, wa min zurriyati, dan juga dari keturunanku wahai Allah Tuhanku. Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Yes, oke, kita setuju, aku setuju menjadikan keturunanmu sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Tetapi hal ini janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya jadinya saya berkhutbah, nggak apa-apa, supaya dipahami bahwasanya apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu jelas, tidak bisa diragukan keberadaannya. Al-Quranul Karim 1400 tahun silam mengatakan, itulah mereka orang-orang yang suka berbohong. Dan menit-menit terakhir mereka kehilangan oksigen secara berjamaah sehingga live-nya pun dimatikan seketika. Dikarenakan apa? Dia tahu Wahyu 1 nomor 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Aku ini firmannya Tuhan Allah, bukan aku ini Allah. Firman Allah,
Aku ini adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu ada tanda koma di sana. Yang maha kuasa di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pembuktiannya? Baca ayat satunya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Lalu apalagi? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan tertulis di mana itu? Tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 49. Itu jelas ya para sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita umat Islam itu ketika menguji Al-Quran berlandaskan atas apa yang diurai dalam kitabnya mereka, selesai sudah. Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku bukan firman. Duar. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan firman itu sendiri, tetapi dia adalah penerima firman. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti Yesus bukan sang firman, tetapi dia adalah ciptaan Allah yang berasal daripada firman perkataan Allah, dan labnya pun dimatikan. Yohanes 14 nomor 24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti bang bing bung, Yesus itu hanya penerima firman. Benarlah apa yang diimani oleh umat Islam. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas, aku ini hanya utusan Allah kepadamu, wahai Bani Israel. Masya Allah ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Ya, karena live-nya dimatikan. Ya, mau kayak mana lagi? Ya, karena dia mau Tuhannya itu tidak kehilangan identitas gitu loh. Karena kalau dia disamakan antara Yesus dengan Isa, maka dia akan kehilangan identitas bahwa Tuhan mereka itu bukan Isa. Dia harus bertahan di situ. Tetapi pola yang ada di dalam kitabnya justru mengatakan Yesus itu adalah Isa. Bukan kita menyamakan, tetapi kitabnya yang menyamakan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Yang membedakan adalah imannya mereka yang telah melantik anak manusia itu menjadi Tuhan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya kira udah cukup untuk kesempatan kali ini. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Kiranya apa yang kita sampaikan ini menjadi poin pahala bagi kita yang mendengarkan baik di TikTok maupun di YouTube, itu mendapatkan pahala amal jariah juga, sehingga apa yang kita uraikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, dan menjadikan kita sebagai orang yang istiqamah di dalam iman Islam. Barakallahu fi, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Zulkifli M. Abbas bersama admin dan juga Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas infak dan sedekah yang telah diberikan kepada yayasan kami, sehingga yayasan kita ini bisa melaksanakan amanah untuk menjalankan aktivitas rutinitas sebagai sebuah yayasan yang berkompeten di dalam menggalakkan iman kepada Allah dan gaungan mu'alaf-mu'alaf diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.